Selamat malam semuanya. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sore Oke, malam baru selesai Isya. oke. Sudah isya tapi pres. Insya Allah sudah selesai. Oke. Ya, Suara aku jelas ya. jelas. Oke. Ini sudah ada 39 yang nonton. Mungkin akan bertambah terus. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, TDA seluruh Indonesia, Nusantara. Ini pembukaan kita ya, Wuih. Mbak Dewi ya, tentang Kenapa? TDA tanggap corona. Yes, TDA tanggap corona. Ini kita langsung aja ya, Pres ya. Oke. Eh, Mengenai corona ini kayaknya banyak yang mungkin kena efek tipis-tipis. Kalau kayak saya kan efeknya lumayan eh, bikin nyengir ya kalau bahasanya. Kita santai aja ya teman-teman ngobrolnya. Efeknya kalau di beberapa industri bikin nyengir, termasuk di industrinya saya. Nah, mungkin di kawan-kawan TDA yang lain atau siapapun yang menyaksikan channel kita malam ini juga ada yang merasakan efek dari corona ini gitu ya. Kalau Corona misalnya ini. dari ya corona adiknya corona ini. Jadi kalau misalnya dari Pres, kira-kira eh, menyangkut tentang topik kita malam ini, apa sih yang perlu disiapkan sama teman-teman semua nih? Kira-kira apa? Supaya Jadi mungkin tadinya semangatnya agak turun bisa maintain terjaga. Monggo silakan Pres. ya ya. Jadi Mak Del dan kawan-kawan semuanya ya. Kalau kita ngomongin corona ini kan ada dua dampak yang ditimbulkan ya. Yang pertama tentang dampak virusnya itu sendiri ke manusia gitu ya. Dan sebenarnya yang lebih parah sebenarnya dampak ekonominya gitu. Nah, kita jangan terlalu kena isu yang di bagian virus ke tubuh nih. Karena mungkin kalau menurut pemerintah kita kan ini baru mulai ya pandemi corona ini dan baru 90 hari ke depan puncaknya. Menurut berita sih seperti itu. Nah, kita sebagai pebisnis lebih ngomongin ke dampak ekonominya nih, yang mungkin Hmm, sampai 6 bulan ke depan juga kayaknya belum belum normal gitu. Nah, ini oke. yang lebih kita bahas di sini dibanding dampak masalah kesehatan sampai mungkin mematikan manusia gitu ya. Nah, kita lebih Mm-mm. fokus pada dampak ekonominya. Kemudian yang perlu kita pahami juga eh, apa namanya corona ini kan di Indonesia baru kali ini ya dampak pandemi yang besar seperti ini. Jadi kalau kemarin tentang SARS, MERS itu kan di Indonesia nggak sampai seperti ini gitu. Yes, Sehingga mungkin betul. ya, ini adalah pengalaman pertama pemerintah kita untuk menanggulangi wabah yang besar. Nah, jadi kita sama-sama nggak punya pengalaman nih, baik pemerintah ataupun swasta, apalagi kita selaku pemilik usaha yang ada di Indonesia. Ya kan, jadi kita semuanya nggak punya pola yang sama, pengalaman yang sama yang bisa diulang lagi. Makanya ini kita saling ya sama-sama saling belajar bagaimana memecahkan masalah terutama dampak ekonomi di atas corona ini tadi. Makanya kita di TDA kan punya hashtag TDA tanggap corona supaya teman-teman semuanya itu saling bahu-membahu mencari sumber referensi dari mana-mana yang kita bisa share bareng nih. Gimana sih Yes. cara nanggepin dampak corona ini terhadap bisnis kita masing-masing gitu. Karena hampir semua industri lah ini kayaknya berpengaruh gitu ya. Nggak hanya di Mada tadi yang event gitu ya. Saya pun di pariwisata lumayan besar ini juga dampaknya nih. Pariwisata Lumayan sama open event, kampung gitu. ya, betul. Tour and Ya kan? travel, Aku pariwisata, event, terus yes, temen-temen betul. Itu paling di terasa. kuliner juga drop juga Ya, karena dari kemarin ada himbauan di Malang kafe ditutup juga gitu. Jadi sekarang pada wow. sepi jalan. Ya kan intinya dampaknya ini nggak hanya di beberapa bidang pariwisata tapi hampir
banyak banget lah, dan hampir semuanya mungkin ya, sampai saham-saham jatuh gitu. Nah, yang kita bahas malam ini, Adel, jadi kita ngomongin tentang strategi antisipatifnya ya, antisipasi ke Yes. sana. Ada Ya. yang namanya, saya juga baru belajar ini sebenarnya, namanya BCP, Business Business Continuity plan. Continuity Plan. Ya, jadi bagaimana metode yang kita pakai supaya bisnis kita itu tetap jalan ya saat pandemi ini berlangsung atau bahkan setelah pandemi ini selesai. Nah, seperti yang saya tulis kemarin ini, saya juga cari referensi dari mana-mana, kemudian saya belajar dari beberapa senior gitu ya, dan mungkin apa yang saya sampaikan belum tentu sudah sempurna gitu. Jadi saya harap juga teman-teman cari referensi yang lain, kita mari sharing bersama. Ini hanya apa yang saya ketahui saja sedikit banget gitu tentang DCP ini tadi. Jadi intinya kawan-kawan, intinya adalah saat terjadi pandemi seperti ini, kita harus menyiapkan plan yang sangat detail ya, terkonsep, sangat kuat di tim kita. Karena saat pandemi seperti ini berlangsung, kita mungkin monitoring bisnis kita itu sudah nggak bisa lagi mingguan gitu, atau biasanya kadang bulanan gitu kan kita monitoring bisnis. Kalau sudah seperti ini, kita harusnya monitoringnya harian nih. Bahkan kalau saya sendiri di retail ya, di bisnis saya yang retail, kita monitoringnya per 5 jam, Mbak. Jadi satu Wow. hari itu kita bagi beberapa fase, pagi sampai siang, siang sampai sore, kemudian sore sampai malam. Jadi kita benar-benar perhatikan trafficnya dropnya sampai berapa jauh gitu ya, supaya kita tidak sampai salah forecasting untuk bikin produksi besoknya. Karena ini Oke. kan kejar-kejar kita antara bikin forecasting produksi sama ketersediaan bahan baku gitu kan. Ini Ya. sudah nggak boleh terlalu mubazir lagi di zaman seperti ini Yes. gitu. Nah, di apa namanya PCP ini yang saya pelajari, intinya di awal kita harus mungkin menentukan dulu beberapa kondisi-kondisi yang kita bikin dulu ya. Ini masing-masing kota akan beda, masing-masing model bisnis juga beda. Jadi kita bikin beberapa kriteria. Misalkan yang pertama kondisi satu. Kondisi satu ini adalah saat kita kondisi normal. Jadi sudah ada pandemi seperti ini, corona, berita corona katakanlah di Jakarta gitu ya. Tapi di Malang kan masih terdengar samar-samar nih. Nah ini kita Ya. masukkan dalam kondisi normal nih, kondisi satu kalau saya sebutnya. Oke. Kemudian kondisi dua, kondisi dua itu saat sudah mulai ada isu corona di dalam kota kita. Jadi sudah mulai ada yang suspek meskipun mereka masih belum positif gitu ya. Nah ini kalau Ya. di saya masukkan di kondisi kedua nih Mbak, seperti ini. Oke. Dan tim kita belum ada yang suspek sih, kalau di kondisi dua ini masih normal, tapi keadaan sekeliling kita ini sudah mulai ada yang suspek meskipun belum tentu positif gitu ya. Nah kondisi ketiga, kalau saya nyebutnya bahwa saya kondisi ketiga ini sudah ada yang positif di kota kita, sehingga sudah mulai ada penutupan dari pemerintah gitu ya. Kalau yang Oke. berhubungan dengan bisnis saya, ini sudah ada beberapa penutupan di tempat-tempat wisata. Jadi sekarang tempat wisata di Malang itu sudah ditutup semua. Nggak boleh lagi beroperasi selama 1 bulan ke depan. Nah ini pasti kan ngefek ke bisnis saya gitu kan. Nah ini Oke. saya sebutnya, saya sudah masuk di kondisi ketiga nih sekarang. Kemudian kondisi keempat, ini yang saya masukkan dalam zona red zone gitu ya. Ya. Kondisi keempat ini saat kondisi sudah nggak terkendali lagi nih. Kondisi nggak terkendali itu dalam arti sudah mulai banyak berjatuhan korban, kemudian di tim kita juga mungkin yang ada yang sudah suspek atau bahkan sudah ada yang meninggal di tim kita itu. Nauzubillah. Tapi kan kita harus Ya. menyiapkan segala sesuatu ya, kemungkinan terburuk tadi itu. Nah, jadi kalau Oke. saya di tim saya membagi itu, Mbak. Ada kondisi 1, 2, 3, dan 4. Kalau sekarang ini di saya sudah masuk kondisi 3 nih sekarang. Karena Ya. di Malang sudah mulai ditutup-tutup semua ini kan, dan itu berefek banget ya ke dalam bisnis kami gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman mengkategorikan tadi kondisi-kondisi tadi ya, selanjutnya langkah pertama adalah fokus pada internal dulu, fokus pada keselamatan tim kita dulu. Nah, di BCP tadi, Business Continuity Plan tadi, kita sudah harus tahu sekarang ini, posisi hari ini ya, dan besok dan seterusnya, itu kita sudah masuk pada fase kondisi yang mana nih, gitu.
Kalau teman-teman masih di kondisi normal di kotanya dan nggak terlalu berefek pada bisnisnya gitu ya, ya mungkin masih bisa masuk kondisi ke-1, masih normal-normal aja gitu. Tapi tetap kita harus persiapkan nanti kalau terjadi di kondisi kedua, kondisi ketiga, dan keempat, kita harus ngapain aja dan Ya. bikin strategi detailnya. Misalkan saja ya, Madel, jadi gini, misalkan di kondisi kedua kemarin, ya saya cuma sekedar melakukan pembersihan kantor nih, yang kita bersihkan tiap 1 hari aja, 1 hari sekali aja sudah beres gitu ya. Kemudian saat masuk kondisi kedua kemarin, nah pembersihan kantor ini sehari sudah 2 kali. Apalagi yang sekarang nih, udah ada korban meninggal katanya di Malang. Nah kita sudah masuk kondisi ketiga, yang kita pembersihannya tiap beberapa jam sekali, baik di dalam kantor ataupun di dalam outlet. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kedua, kita sudah mulai membagi tim nih sekarang. Jadi tim di office itu saya bagi 2. Ada tim A dan tim B. Yang tim A ini intinya nggak boleh waktu bekerja itu nggak boleh langsung ketemu dengan tim B. Begitu juga di outlet ya, di toko. Kalau biasanya kan kita rolling nih, shift 1 A B, shift 2 B C, C D gitu ya. Yang besoknya mungkin A sama C ketemu gitu. Iya. Nah mulai sekarang nggak boleh lagi. Jadi A sama B terus gitu, sampai 1 bulan ke depan. C sama D juga terus gitu sampai 1 bulan ke depan. Sehingga saat nanti mungkin terjadi ada yang suspek gitu ya, kita sudah bisa Petakan dari mana ya? mengisolasi mereka. Ya, mengisolasi Iya. mereka. Iya. Jadi misalkan kita punya finance gitu ya, ada 2 orang atau 4 orang. Nah ini langsung kita bagi dari sekarang timnya. Sehingga nanti misalkan salah satu tim finance ini ada yang kena suspek gitu sampai masuk rumah sakit isolasi, jangan sampai bisnis Iya. kita nggak gitu, nggak running gitu. Bahaya kan? Planning. Oke. Nah, sudah lihat lagi ya. Nggak perlu diputus sayanya. Kamu suka sih mutusin saya, kawan-kawan. Sampai mana tadi ya? Kita sampai ke fokus pada internal tim. Tadi dirimu baru share mengenai timnya dibagi A ke B dan Timnya dibagi 2 gitu ya. Intinya kita punya strategi jangan sampai lockdown bisnis. Ya, dan tim ini nggak boleh bertemu gitu ya, Pres? Nggak. Sementara bisa, Pres? Ya. Oke. Sementara bisa ya. Jadi ini nggak boleh ketemu yang shift ya. Jadi selama 1 bulan akan sama tim kerjanya ya. Ya, karena pengumuman dari pemerintah kan 1 bulan nih ya, wabah ini diputuskan sampai pertengahan April kalau nggak salah ya, mendekati puasa, sudah puasa kalau nggak salah. Jadi intinya itu Madel, di tim kita kita harus siapkan dari sekarang yang seperti tadi itu, kalau misalkan masih bekerja di kantor dibagi 2, jadi sehingga kalau saat satu tim itu ada yang suspek, kita bisa isolasi mereka gitu, yang tim kedua masih bisa jalan, gitu ya. Kemudian sampai pada kondisi tertentu kita siapkan juga bagaimana kalau misalkan mereka bekerja di rumah gitu. Bekerja di rumah itu kan sesuatu yang kelihatan simpel ya, kelihatan kalau kita ngomong kerja di rumah deh karyawan, simpel banget gitu. Tapi ternyata coba kawan-kawan bikin strateginya ribet banget. Jadi ya tadi ada satu dokumen ya yang dikirim dari punyanya Gojek ya kalau nggak salah. Itu juga referensi dari luar yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana panduan bekerja di rumah ala Gojek gitu. Nah ini teman-teman nanti mungkin bisa lihat dokumennya gitu. Intinya yang kita kirim harus email juga punya. Gimana? Yang dari kirim email juga ada itu. Ada ya. Nah nanti mungkin tuh di-share ke kawan-kawan ya panduannya bagaimana gitu. Intinya kita harus menyiapkan, kita bikin data karyawan kita, kemudian apa saja kendala-kendala mereka saat mereka bekerja di rumah. Kita data satu persatu gitu. Saya sendiri ternyata menemukan hal-hal yang di luar di luar yang saya bayangkan gitu. Yang pertama tentang koneksi internet, itu kita mungkin sudah tahu ya, kalau kita koneksi internet apakah semua karyawan ini sama gitu. Kan ada beberapa karyawan yang tinggal di daerah yang susah jangkauan internet juga gitu. Terus kemudian kedua yang nggak saya kepikiran malah masalah listrik juga nih.
listrik ini juga Oh ternyata ya? banyak trouble juga di Indonesia ya. Kalau kita ngomong di Jakarta mungkin enak gitu. Tapi kalau di daerah ternyata juga banyak problem juga nih masalah listrik gitu. Nah, ini Oke. harus kita siapkan. Tapi sebenarnya Ya, hal ya. yang paling apa ya? eh, yang paling penting sebenarnya dalam bekerja di rumah itu adalah kesiapan mental sebenarnya dibanding masalah-masalah teknis seperti itu. Masalah Hmm. mental ini biasanya kalau karyawan kerja di rumah dan nggak siap mentalnya, itu mereka seolah-olah bawaannya kan libur gitu kan, bukan jam kerja gitu. Nah ini juga tadi Ya. sepertinya ditulis juga oleh teman-teman dari Gojek ya, ditulis bahwasanya kalau kita sudah di rumah itu bawaannya libur gitu. Makanya di Bawa Gojek tadi ya, saya baca sekilas, kenapa tuh? bawaannya rebahan. Nah, bawaannya rebahan gitu kan. Makanya tadi saya baca sekilas sampai kita menyiapkan bagaimana saat kita ngomongin jam kantor ya kita harus ngomongin dulu ke keluarga terdekat bahwasanya ini tetap bekerja tapi ada di rumah gitu. Sampai disiapkan berapa jam harus istirahat sebentar gitu ya di sana dan kemudian tools-tools apa saja yang kita pakai saat kita bekerja di rumah. Ya. Nah, sedikit tips saja kawan-kawan kalau yang ini yang pengalaman saya yang saya lakukan. Kalau komunikasi yang paling gampang memang pakai WhatsApp group sama Telegram ya. Kalau Telegram kita Ya. untuk kirim-kirim file itu lebih enak lah, lebih nyaman dengan Telegram daripada WhatsApp. Kemudian kalau untuk meeting yang sekarang ya pakai Zoom itu lebih bagus lah saya kira daripada yang lain ya, lebih ringan juga pakai Zoom. Hmm. Kemudian kalau untuk manajemen project saya biasa pakai Trello. Kalau yang Oke. versi simpelnya bisa pakai Wunderlist nih, teman-teman coba pakai Wunderlist, download di Play Store, di App Store, itu ada semua dan bisa di-download di versi desktopnya juga. Jadi koordinasi tasking-tasking mana yang sudah selesai dan belum bisa kita lihat dan rapihkan di sana. Nah ini penting nih sampai sedetail ini Wunderlist. kita Wunderlist Iya, ya apa? Wunderlist. Wunderlist pakai W. Ya, WU ya, WU Wunderlist. Wunder, Wunderlist. bukan wonder ya, Oke. Wunder, Wunder. Iya, Wunderlist. Nah, itu Oke. bagus banget. Itu saya sudah pakai lama, Trello juga bagus. Nah, sampai hal-hal ini harus kita siapin nih Yes. kawan-kawan. Harus sedetail ini gitu loh kita. Karena kalau Ya. nggak siap dengan planning detail ini, biasanya kita malah kacau di tim kita. Dan ya, corona ini kan membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Jangan Ya. sampai kita kalah duluan sebelum berperang gitu loh. Ini Ya. corona masih ada sampai 90 hari ke depan di puncaknya gitu kan. Ini baru hari-hari pertama kita perang aja nih. Makanya kita harus siap nih gitu ya itu apa namanya masalah di internal kita kemudian juga jangan lupa bikin protokol keamanan kantor ya jadi Hmm. misalkan saat masuk pertama kita harus detek karyawan dengan suhu tubuh dicek berapa gitu ya kemudian yang Ya. sudah mulai sakit sebaiknya nggak masuk kantor gitu kemudian entah gimana caranya lah teman-teman biasanya kita kalau ngomongin karyawan ini kan sudah mikir-mikir masalah gaji sama THR nih THR. 2 bulan lebih nih omset sudah mulai keganggu THR masih menunggu kita nih ya Iya, luar iya, biasa iya. lah tahun ini Mencari sama-sama berat pencerahan lah kawan-kawan sama-sama berat ya. Oke. Siap. nah jadi Siap. itu gambaran-gambarannya ya dan mungkin di HRD kita itu juga punya peran sangat penting ya tim HRD di kantor selalu update dengan informasi corona ini seperti apa penanganannya secara cepat seperti apa kemudian mungkin juga teman-teman kalian harus sering diberikan vitamin ya untuk daya tahan tubuh penguat daya tahan tubuh lah intinya supaya mereka Hmm. lebih lebih sehat dan lebih fresh nggak gampang terkena virus ini. Nah ini juga penting nih meskipun hal-hal kelihatan sepele gini, tapi kita harus planning dari sekarang nih kawan-kawan. Ya, Yes. jadi itu model tentang internal kita. Saat internal kita sudah beres ya, sesuai dengan kondisi 1, 2, 3, 4 yang kita sudah bikin di awal tadi. Kemudian kita Ya. ngomongin langkah ketiga. Ya. Jadi langkah ketiga ini kita sudah ngomongin hal-hal yang bersifat eksternal yang kita nggak bisa kendalikan sendiri. Kalau internal tadi kan Oke. kita masih bisa kita kendalikan ya sebagai pemilik bisnis, sebagai pemimpin bisnis kita bisa Ya. kendalikan nih di langkah kedua tadi karena masih bersifat internal. Nah, kalau sudah menyangkut eksternal,
Ini kita lihat yang paling gampang adalah melihat trafficnya orang-orang nih, traffic customer kita nih seperti apa gitu. Saat Yes. traffic itu sudah mulai jatuh, mulai turun, nah kita harus paham nih trennya akan menuju ke sana sampai kapan nih. Kalau omset kita Hmm. masih mungkin normal-normal aja, 100% normal ya nggak ada masalah gitu kan. Ya. Terus kemudian kalau omsetnya sudah mulai sampai 50% kita harus ngapain nih? Kalau 25% harus ngapain? Bahkan sampai ternyata nggak ada omset sama sekali dalam hari itu kan mengerikan nih. Nah, nah ini perlu kita planning dari sekarang nih. Jadi kita sudah punya acuan-acuannya. Kemudian kita lihat juga saldo kita sekarang ini ya di perusahaan. Ini kita hitung ada berapa nih saldo cash kita. Ya, saldo cash Hmm. kita. Jadi kalau teman-teman kalau di era kayak gini ini sudah jangan mikirin gambaran uang yang akan masuk nih di kita. Mungkin punya piutang sekian gitu-gitu kan. Atau apalah uang yang masuk kita harapkan beberapa hari lagi itu jangan dipikirin dulu deh. Dan Ya. karena berat juga ini narik uang yang belum ada dalam saldo kita gitu kan. Kondisi Hmm. seperti ini luar biasa, Ya. mengerikan. Jadi kita sekarang berhitung sendiri aja, kurang lebih sekarang saldo kita sudah ada berapa, ya, dan kemudian kita bisa hitung dengan cash flow yang mungkin omsetnya turun, kita bisa bertahan di perusahaan kita itu untuk berapa minggu ke depan, atau bahkan berapa hari ke depan nih gitu. THR masih 2 bulan lagi, kawan-kawan. Ya, semangat. Kalau yang masih ada gaji Maret, Aduh, THR masih masih ada 2 bulan gaji lagi ya. April, masih ada masih ada THR di Mei, oke? Harap Nah, itu bersama. kan. Nah, ini Mas Andika sudah ngomong turun 20%, sudah adem panas nih. Nah, ini kita harus Oke. siapkan nih omset gitu ya. Kemudian Ya. kita lihat juga rantai supply kita ada gangguan apa enggak gitu. Kita sudah, kalau saya sendiri sudah mulai kontak para vendor-vendor nih yang terutama di bahan baku gitu ya. Langsung menanyakan ke mereka, bahasanya stress test gitu ya. Kita harus Mm-mm. melakukan stress test juga ke para vendor kita. Apakah Oke. mereka ini ada gangguan nggak dengan adanya corona gitu. Ini kan Oke. bahaya nih. Kalau mereka sampai keganggu, ya sampai kita juga keganggu juga gitu kan. Nah ini ada Mas Bara nih di dalam. Kemarin Mas Bara sharing di apa namanya di bisnisnya percetakan, katanya untuk cari mata ikan aja sudah nggak ada nih. Yes. Barangnya dari Cina, katanya sudah nggak ada dan langsung omsetnya turun gitu ya. Tapi kalau Mas Bara Cuman sih gara santai aja gitu. omset langsung Kenapa? turun dan bara cuman gara-gara mata ikan. Iya, turun omset gara-gara mata Wah, ikan doang gitu. Dan ini juga mungkin itu menyadarkan kita ya, ternyata barang-barang sekecil itu aja kita ambilnya dari Cina gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin sih cuma sekedar mata why? ikan gitu. Oke, why? Kenapa kita nggak bisa bikin sendiri berarti ya? Nah, Mungkin itu dari tadi makanya itu coba tanya Mas Bara. memikirkan itu. Mata Mata ayam, ayam, sorry, ikan, mata ayam, ayam. mata Kalau ayam. Tapi makan itu kalau yang Madel, dikasih kalau Mas Bara ini santai-santai aja gitu loh, omsetnya turun saat santai gitu loh. Dia bisnisnya masih banyak. Sultan pedagang Bekasi tanah. gitu kan. Betul, Jura. Sepanjang Sultan Bekasi Bekasi masih santai-santai aja gitu. Nggak sebenarnya. keras lah kayaknya. Ngerasa corona apa itu corona? Kalau misalnya Denbara mungkin begitu ya. Nah, nah itu ya. Jadi kita pastikan para vendor kita terkena efek juga apa enggak gitu. Kita jadi melakukan stress test. Nah, teman-teman mungkin nanti searching ya dengan keyword stress test gitu ya. Stress test. Kayak gimana tuh stress test? Ya, stress test. Pres, Nah, kamu tuh setelah dibully. Pres, kamu dibully kawan-kawan itu bilang salah mata apa ikan. tuh? Ya kan kita nggak ngerti. Kita bisnisnya di pariwisata semuanya mata ikan Ya, gitu. harap bersabar ya teman-teman. Kalau soal mata-mataan emang presiden ini kurang kurang bisa itu. Nah itu mata kamu lah gitu ya. Oke lanjut. Oke, Nah, setelah itu stress ya. test tuh apa? Kemudian Oke. setelah ngomongin rantai suplai bahan baku vendor beres, kita ngomongin juga tentang manajemen inventory nih di kita. Manajemen Oh, inventory ini studi kasus yang dari perusahaan saya sendiri ya. Kalau dari teman-teman nanti menyesuaikan sendiri lah. Ini yang studi kasus yang memang sudah saya jalankan di perusahaan. mm-mm. Kalau saya sih ngatur manajemen inventory itu
di keadaan darurat ini lebih ketat lagi nih. Saya membagi Oke. bahan-bahan suplai gitu yang expirednya pendek dan panjang. Kalau Hmm. expirednya pendek, jadi saya nggak bisa beli terlalu banyak ya nimbunnya daripada Oke. malah mubazir saat omset lagi turun gitu. Tapi kalau yang expirednya panjang itu biasanya kita memang agak stok lebih gede. Nah ini masalah lagi gitu, nggak sesimpel kita nyetok barang lebih gede gitu. Kita nyiapin gudangnya juga repot juga gitu kan. Makanya saling berimplikasi lah antara satu keputusan dengan keputusan yang lainnya gitu. Makanya kalau Ya. kita nggak bikin planning yang detail, yang sempurna dari sekarang, wah ini agak bahaya nih kawan-kawan. Bisa-bisa kita kalah sebelum berperang gitu ya. Oh, jangan Nah sampai ya. itu kemudian, iya. Terus kemudian bikin planning juga nih kawan-kawan, bagaimana saat kita ini sudah mulai mengharuskan merumahkan karyawan. Karena mungkin di outlet kita sudah sepi, omsetnya sudah mulai turun drastis gitu ya. Bagaimana nih cara kita mungkin merumahkan karyawan? Ya ini keputusan sulit juga gitu ya. Tapi ada hal yang lebih penting daripada kita tetap mempertahankan dan setelah efek corona selesai malah perusahaan kita nggak bangkit-bangkit gitu kan karena sudah kehabisan amunisi. Nah ini kita Hmm. perlu planning dari sekarang nih, apalagi bentar lagi THR 2 bulan lagi. THR 2 bulan lagi, ya kan? Oke. Nah, mungkin gambarannya gitulah model itu beberapa poin ya. Intinya kita punya planning yang harus kita bikin dari sekarang secara detail sesuai dengan kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Ngomongin berapa kas kita sampai efeknya bisa hidup sampai berapa lama ke depan dan dibikin planning yang sangat detail gitu. Jadi jangan disepelekan lah corona ini gitu ya. Mungkin sekarang efeknya nggak terlalu besar nih buat kawan-kawan. Tapi coba kawan-kawan lihat efek-efek di negara lain nih ya, kayak Singapura sudah 70% omset up, 70% ekonominya jatuh gitu ya. Itali, Israel gitu kan. Atau mungkin paling gampang lihat kalau di Indonesia teman-teman yang di Bali nih. Teman-teman TDA Bali ada yang join ini, mungkin bisa sharing. Saya dengar kemarin dari beberapa kawan saya di Bali yang punya hotel huniannya itu sudah turun sampai okupansi cuma 10%. Nah ini kan ngeri nih, 10% ini udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan katanya sih ada beberapa yang sudah nggak bisa bayar THR apa galungan ya kalau di Bali ya. Nah ini sudah Hmm. jadi masalah juga nih di sana. Nah ini mungkin teman-teman bisa belajar dari kawan-kawan Bali yang dampaknya kena duluan nih. Supaya mungkin TDA teman-teman di TDA daerah lain bisa belajar dari sana. Mungkin itu Pak Del sedikit sharing malam ini. Monggo kalau kita mau diskusi dengan kawan-kawan semuanya. Oke. Sam, kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya silakan tinggalkan komen ya. Saya dari tadi dengerin press sambil mantauin komen-komen, Ya. makanya bisa lihat pada dasarnya kawan-kawan mantau tapi juga sambil bercanda ya. Jadi saya masih seneng ngeliat ya. Tidak terlalu banyak, Ini enak tidak kalau punya teman-teman masih bisa bercanda masih enak nih ya. ya, Enak nih. masih ada, Entah masih bercanda bisa itu karena sudah nggak ada omset ya kan? Atau bercanda itu nggak ngerti efeknya corona seperti apa gitu. ya gue bercanda daripada gue gila, Reski. Mungkin Oh kira-kira kayak iya gitu iya mendingan iya. bercanda. Tapi ini senang sih ya pada saling menyapa, saling kirim-kirim Iya. emot ngakak-ngakak gitu ya. Ini khasnya Buat TDA ini, khasnya TDA. saya ini adalah kekuatannya kita ya, kekuatannya TDA jadinya masih bisa saling kirim-kirim canda lah ya supaya Ya. Dan saling nggak kenal terlalu satu gitu. dengan yang lain. Oke, Habis aku ini mau mau ngapain? aku mau tanya nih ya, opsi terakhir itu painful ya, bicara soal merumahkan karyawan. Mungkin pertanyaan aja, pernah nggak Pres melakukan opsi tidak tidak menta, tidak menaruh opsi merumahkan karyawan itu sebagai opsi yang maksud saya dihindari sebisa mungkin dengan Ya solusi betul. misalkan
satu pekerjaan bisa dibagi 2 shift misalkan kayak gitu, dan apa namanya, beban beban gaji itu otomatis dibagi 2 misalkan kayak gitu. Karena Ya, saya pernah baca itu adalah salah satu cara Korea Selatan waktu mengatasi krisis ekonomi 98 kalau nggak salah, kalau nggak 98 2000, di mana kalau di sana itu kan menjadi pengangguran itu sangat luar biasa buruk ya. Sehingga pemerintah berupaya untuk tidak sampai meningkat angka pengangguran. Yang dilakukan mm, oleh pemerintah saat itu adalah mengencourage perusahaan untuk ya, berbagi shift gitu ya, berbagi peran. Jadi yang tadinya dikerjakan oleh satu orang itu kemudian bisa dibagi 2 atau 3 supaya tidak ada pengangguran yang tinggi di Korea Selatan waktu itu. Eh, ya. apakah itu pernah dilakukan, Pres, di MS? Ya, belum sih. Makanya kita Oke, ngelihat efeknya corona itu baru kali ini ya. Jadi ini iya, iya, pengalaman pertama kita mengalami badai yang sangat besar seperti ini gitu. Makanya tadi saya yes. bilang Indonesia juga belum pernah punya pengalaman seperti ini gitu. Apalagi kita sebagai Mm-mm. pelaku swasta gitu ya. Tapi intinya emang Mm-mm. itu adalah opsi terakhir lah kalau bisa ya, opsi terakhir yang kita Ya, ambil. Ya memang nggak enak juga gitu ya. Dan semoga nggak yes, sampai menuju ke sana. Tapi ya, intinya kita persiapkan dari sekarang nih kawan-kawan, kemungkinan terburuk, meskipun kita juga tetap berharap yang terbaik gitu kan. Tetap yes, berharap yang terbaik tapi juga siap dengan kemungkinan terburuk gitu. Ya makanya dari sekarang kita sudah bisa melihat nih saldo kita sekarang ini ya, kalau dihitung dengan kondisi normal katakanlah itu kita sanggup bertahan sampai berapa bulan ke depan nih. Jangan ya, jangan malah nggak sampai hitungan bulan nih, malah minggu sudah habis gitu kan. Nah ini kan bahaya nih. Iya ya, kan? Ini kan sangat ya, bahaya gitu. betul. Makanya kita sudah harus bisa mungkin sudah memilah-milah nih karyawan mana yang sangat penting buat perusahaan dan mungkin layer kedua, layer ketiga, layer keempat gitu. Kita sudah Ya, mulai planning dari sekarang gitu. Meskipun ya kalau bisa opsi baik. merumahkan itu dihindari gitu kan. Nah, Yes. saya dengar Um, kemarin itu juga beberapa ada apa ya sedikit dalam tanda kutip subsidi dari pemerintah bahwasanya PPh satu kan dihapuskan ya, hmm. PPh satu dihapuskan nih. Kita lagi nunggu aja dari pemerintah nih gimana THR boleh dihapuskan apa enggak nih. Atau kalau bisa malah THR ini disupport sama pemerintah aja deh gitu kan. THR-nya dari pemerintah kita nggak bayar THR gitu. Cuma 1 triliun yang disiapin, sementara ini nggak cukup gitu. Untuk nutupin THR satu negara itu nggak cukup, Pres. Nah ini Ini kan ini kalau teman-teman pensiun kan enak nih, kalau kerja di rumah kan dibayar sama pemerintah nih. Kalau karyawan kita ya, siapa yang bayar? maumu katanya pemerintah gitu ya, maumu. Ini Pres, ini ada pertanyaan dari Mas Aswin Yunas. Saya mau Ya, tanya gimana dengan UKM yang baru mulai usaha, cash flow juga belum bagus, omset masih di bawah standar, sedangkan bahan baku barang sudah mulai naik dan sulit di pasaran. Ayo, Pres. waduh Kira-kira susah nih pertanyaannya malahan. Saya ini aja bukan masih dari bikin strategi aku nggak. perusahaan sendirinya susah dikasih pertanyaan gini lagi. Ya, ya. Pertanyaan sulit ini bukan datang dari aku ternyata, Pres ya, tapi ternyata dari audiens. Silahkan. Nah, ini kira-kira gimana? Kalau tadi kan memang yang Pres lakukan di MS ya. Kalau sekiranya di skalanya bisnis kawan-kawan yang mungkin masih di area kecil gitu, dengan tim yang Hmm, eh, cenderung lebih simpel, sederhana. Kalau saya sih nggak sepanjang ini jelas karena tim aku jauh lebih sedikit dari timnya Pres ya. Nah, tapi dari poin-poin yang Pres sampaikan, kira-kira apa yang uh, basic lah, yang ini kudu gitu loh. Ini kudu kudu disiapkan, kudu di ya. difikirkan. Nah, itu kira-kira apa, Pres? Tapi intinya sama sih Mbak Del sebenarnya ya. Meskipun UKM Hmm, kecil, baru startup, atau masih bisnis sendirian tanpa karyawan gitu ya. Tetap kita harus ya, bikin planning tadi itu. Kondisi satu, oke. 2, 3, 4 gitu. Kalau misalkan mungkin kita nggak punya karyawan nih, belum punya karyawan nih ya, atau mungkin punya karyawan satu Mm-mm. dua, tetap yang kita lakukan adalah kita bikin kondisi-kondisi tadi itu 1, 2, 3, 4 disesuaikan dengan kondisi Oke. perusahaan.
Ya, Ya. misalkan saja kita nggak punya karyawan, nggak ada planning untuk bikin kelompok karyawan gitu ya, shift 1, shift 2 nggak ada. Tapi kan kita Mm-mm. juga sudah mulai mengatur nih rantai suplai bahan baku kita aman apa enggak gitu kan, sesuai dengan kondisi Ya. tadi itu. Kemudian Ya. gimana saat terjadi omset drop, saldo kita ini bisa bertahan hidup berapa lama. Nah, itu kita harus bikin planning dari sekarang nih. Sampai mungkin Mm. kita punya planning men-switch bisnis kita ya Mm. menjadi sesuatu yang lain nih dengan model bisnis yang baru. Ya. Nah, misalnya saja tadi pagi saya juga live juga dengan Teguh Wisnu seperti ini juga ngobrolin tentang UKM. Ada yang nanya tadi pagi itu, saya punya bisnis travel gitu. Sekarang ini wisata sudah Mm. drop semua, travel nggak dijalankan. Kira-kira kayak Mm. gimana ya? Saya nggak tahu juga sebenarnya solusinya seperti apa. Cuman yang tiba-tiba kepikir adalah ya bisnis travel kalau kamu mungkin punya mobil ya kan, dan sekarang mobilnya nganggur, sopirnya nganggur, mungkin dari sekarang sudah bikin planning untuk bikin bantu-bantu logistik nih, bantu 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 Mm. menjadi perusahaan distribusi. Karena kondisi-kondisi sekarang seperti ini kan pasti butuh orang banyak lalu lalang mendistribusikan barang, alat-alat kesehatan dan macam-macam ya. Nah, kita harus Ya. cepet nih men-switch kita menuju ke sana. Itu salah satu contohnya aja. Mm. Itu kalau nggak salah tadi di Eropa ada satu brand besar yang jualan parfum ya, dari brand Mm. yang kenamaan gitu, itu juga sudah mulai Mm. men-switch bisnisnya. Dia entah itu CSR mereka atau men-switch ya bisnisnya, tapi Mm. mereka sudah nggak jualan parfum tapi jualan sanitizer malahan. Dan itu harus Mm. dilakukan cepat. Makanya yang Mm. seperti saya bilang tadi di awal, kita harus mulai mengkondisikan prakondisi 1, 2, 3, 4, atau 5, 6, bahkan gitu ya, sesuai dengan kondisi kawan-kawan. Kemudian kita Mm. langsung monitoring bisnis kita itu daily gitu loh. Harus tiap hari nih Mm. kita monitoringnya. Kalau saya malah beberapa jam kita monitoring terus gitu. Jangan sampai kita produksinya malah kelebihan. Kan ini soalnya nggak turunnya kan nggak pelan-pelan, tiba-tiba langsung hilang aja gitu. Dari 100 tiba-tiba bisa langsung 10 gitu kan. Nah, ini kan belum pernah terjadi dalam bisnis gitu kan. Makanya kita Yes. monitoringnya harus benar-benar detail banget nih kawan-kawan, dan kemudian menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih siap gitu lah. Karena ini masih baru permulaan loh. Uh, Ujung-ujungnya nanti masih 90 hari nih kalau kata pemerintah. Gitu ini mungkin. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Dokter Andalan, tapi mungkin tadi sudah dijawab sedikit sama Sampres. Pertanyaannya adalah apa titik balik yang harus kita lakukan jika nanti kita sampai di kondisi krisis? Waduh, susah juga nih titik balik. Kamu mah susah Kondisi semua. Jawab maaf. bukan. Ini kita tiap hari mikirin bisnis sendiri juga belum selesai. Masalahnya betul, itu juga. Tapi yang semangat Pres, Anda harus menjawab pertanyaan ini. Tapi yang seperti apa gitu ya. Makanya kalau saya tadi Ya. kondisi krisis itu adalah masuk dalam kondisi keempat nih, yang kondisi yang sudah kacau balau lah di luaran, kita harus ngapain gitu. Ya. Masing-masing bisnis pasti kan beda-beda kan Ya. perlakuannya ya. Masing-masing bisnis akan beda-beda. Kalau saya sendiri sementara ini tetap dengan plan-plan seperti tadi itu, mengkondisikan bagaimana sampai saat terjadi omset itu benar-benar nggak ada gitu. Nah, ini dari perusahaan saya sendiri masih masih jadi draftnya ya, masih belum final lah. Kita hampir tiap hari ini, mulai dari hari Senin kemarin, hari Minggu malahan, hari Minggu itu yang harusnya libur, karyawan di tim level atas saya suruh masuk dan kita meetingin ini gitu. Ini hari ketiga, baru besok mungkin hari Rabu kalau saya di tim baru bisa memutuskan seperti apa ke depan. Tapi intinya itu tadi, teman-teman bikin step 1, 2, 3, 4 dan mulai dari sekarang nih. Nah, yang disampaikan tadi, krisisnya seperti apa, model bisnisnya bagaimana, ini kan masing-masing bisnis punya strategi bisnis sendiri nih. Ya. Ya. Jadi kan nggak bisa jawab secara detailnya, bisnisnya juga apa, saya juga belum tahu tadi yang ditanyakan bisnisnya apa gitu, kalau terjadi krisis. Yes. Ya, kalau dari teman-teman yang lain sekarang mungkin lebih ngomongin yang sudah berpola ya, dari beberapa krisis sebelumnya gitu kan. Tapi krisis tahun ini kan beda nih dengan tahun 97 dan tahun 2008. Jadi cara Ya. penanggulangannya juga harus beda gitu.
intinya kawan-kawan harus berpikir ekstra keras gitu ya, jangan terlalu meremehkan lah efeknya corona ini gitu. Beberapa teman-teman saya lihat diskusinya kalau lihat pola-pola kemarin tetap aja budget marketing dihajar terus gitu kan, ada yang seperti itu juga ya, supaya Ya, nanti saat kondisi sudah mulai membaik, brand kita sudah dapat porsi yang lumayan gede nih di benak customer kita gitu, brand awareness ya. lebih tinggi lagi ya, monggo juga yang seperti itu gitu. Tapi kalau bagi saya di awal-awal ini saya belum bisa melihat apa-apa, karena mungkin di dalam 1 minggu pertama ini kita harus harus pandai-pandai membaca keadaan market nih. Marketnya seperti apa, dan kemudian kita membuat campaign-campaign branding yang sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Jangan sampai kondisinya seperti ini, kita iklan gede-gedean gitu kan, malah nggak ada empati dan malah brand kita kan malah hancur sekarang. Ya. Jadi makanya kita harus ada strategi yang beda lah, dan harus dipikirin benar-benar nih. Itu kali, Mada. Perlu inovasi ya. Kira-kira bagaimana itu, Pres? Bicara soal inovasi. Tapi saya sepakat bahwa bicara soal budget marketing, kayak misalnya saya tadi juga ditanya sama tim digital saya mengenai budget iklan gitu ya. Budget iklannya apakah mau di lockdown? Karena pada saat ini mungkin sampai di bulan April atau Mei bisa jadi iklan itu bahkan tidak akan ada respon, Ya, karena ya. karena um, market saya lagi resting gitu ya, karena lagi Ya, resting, jadi walaupun kita naruh iklan untuk tetap ada di page 1 kayaknya juga tidak akan ini ya, tidak akan efektif. Nah, nggak signifikan ya. yes, tidak signifikan. Jadi yang seperti itu akhirnya saya switch ke unit yang lain saja budgetnya, yang berharap di situ ada revenue. Kawan-kawan silakan yang mau tanya ya. Oke, strategi antar member TDA untuk bisa saling support apa nih? Apa Mada, suaranya kok kecil banget ya? Masa? Sekarang, sekarang? Masih Sekarang? kecil, Oh ya? kecil nih. Iklan kurma. Strategi marketing antar member TDA mungkin ada, Pres? Strategi strategi marketing. Antar member TDA. Oh, antar member TDA. Iya. Nah, kan kita sudah meeting di BUD ya. Dalam artian Mm-mm. kita akan memprioritaskan program beli TDA nih. Makanya tadi juga meeting dengan timnya Daeng Dirpelang untuk mempercepat proses program beli TDA yang bisa diakses segera di TDA paspor kita. Nah, Ya. ini mungkin kawan-kawan kalau intinya kita perkuat internal kita di TDA, ya, kita gelorakan program beli TDA. Jadi mungkin dari sekarang kawan-kawan sudah mulai bisa memetakan ya, terutama bisnis di kota masing-masing gitu. Karena kadang kita sesama member nggak terlalu paham nih bisnisnya mereka apa gitu. Nah, mulai dari sekarang mungkin para ketua daerah, ketua wilayah sudah mulai memetakan nih bisnisnya teman-teman, dan kita bisa saling transaksi di antara kita dulu nih kalau bisa. Kita lebih fokuskan ke sana dulu ya. Nanti Oke. setelah kalau memang prioritas sudah selesai baru kita mungkin transaksi keluar gitu. Tapi intinya untuk memperkuat di lingkungan kita ya caranya seperti itu sih. Saya belum ketemu nih metode yang lain gitu. Oke. Beli TDA ya sementara ini ya, Pres. Ya, Dan di TDA daerah mungkin ada advice untuk menjaga semangatnya teman-teman di daerah-daerah kita di seluruh Indonesia ini, apa yang perlu dilakukan sama kawan-kawan daerah ini, Pres? kalau menjaga semangat, nah ini kembali pada mental kita masing-masing kali ya. Ya, Tapi ya ininya balik betul. lagi tadi itulah teman-teman lakukan BCP tadi, Business Continuity Plan ya. Jadi kita bikin planning yang benar detail banget sih. Saya cuma bisa jawab itu aja kali kalau sekarang ini. Kalau masalah semangat ya mungkin kita bisa saling memotivasi ya, antar kita sendiri ini ya. Saling memotivasi, dan makanya kita gelorakan tadi itu ya hashtag TDA Tanggap Corona. Intinya kalau kita menyelesaikan masalah corona ini bareng-bareng kan lebih cepat selesai nih. Dalam artian teman-teman Mm-mm. mungkin cari literatur-literatur baik dari dalam negeri atau
dari luar negeri gitu ya, bagaimana Mm. situasi bisnis menghadapi corona nih. Tadi saya Oke. barusan baca ada satu artikel dari Harvard Business Review, bagus banget, cuman belum selesai saya baca. Nanti kalau sudah selesai baca, mungkin saya translate dan saya sharing ke teman-teman bagaimana pelaku-pelaku usaha di luar negeri itu sudah mulai membuat pola-pola tertentu untuk menghadapi dampak ekonominya dari corona ini. Wow. Oke. Kita perbesar lah ya Udah. literasi dengan hashtag TDA tanggap corona. Yes. Paling nggak sampai semua mereda ya, Pres ya. Dan bisa Insya kembali Allah. Dan normal. cuman kita masih Gitu. belum tahu nih redanya kapan. Betul. Saya masih berharap puasa sudah kita sudah bisa comeback, sudah bisa Nah, semoga saja. semoga saja lagi bulan istimewa gitu ya. Semuanya kirim doa ke atas, kompakan gitu, bulan mulia mudah-mudahan coronanya bisa kita kalahkan dengan doa, Ci. Kalau nggak gitu, Nah, iya, habis puasa gue pusing soalnya Pres gitu ya. Kalau misalnya nggak ada project lagi, aku berbahaya sekali ini gitu ya. atau mungkin kita bisa bareng-bareng ngajuin ke pemerintah supaya THR karyawan kita dibayar sama pemerintah ya. Eh, ya, ya kalau bisa gitu ya. Tanggap corona diperpanjang sampai Lebaran, Mbak Del. Iya, tapi Waduh. abis itu kita comeback ya, normal lagi karena pun di teman-teman TDA juga sudah banyak agenda PW mau berkumpul gitu. Jadi Ya, kita berharap semuanya sudah bisa normal lagi, ya. Oke, ya kalau bisa juga dari di teman-teman TDA kita ini ya, apa kurangin dulu acara-acara TDA, tapi kita ganti di acara online dulu seperti ini ya. Makanya malam ini kita yes, lagi testing, lagi trial, sharing di ya, online itu seperti apa, dan saya harap teman-teman pengurus dari semua daerah bisa mengajak membernya untuk tetap meningkatkan kapasitas dirinya gitu. Jadi jangan sampai malah kerja di rumah malah kita cuma sekedar rebahan doang nih gitu kan. Tapi kita tetap iya karena betul betul. ini tuntutannya makin luar biasa nih kita di bisnis, tetap meningkatkan kapasitas diri masing-masing dengan cara-cara yang mungkin lebih efektif, efisien gitu ya. Salah satunya Mm-mm, dari sharing-sharing online seperti ini nih. Nanti mungkin ya, besok kan gantian dengan beberapa narasumber yang lain yang expert yang kita memang hadirkan ya buat teman-teman TDA semuanya. Jadi meskipun kita diam di rumah, tapi tetap otaknya jalan terus gitu ya kawan-kawan dan terus menambah kapasitas diri masing-masing lah. Itu yang mungkin bisa kita betul. lakukan sekarang nih. Yes. Oke, Tahu perubahan. perubahan nambah bahagia, iya. Tapi omset nggak nambah, cash nggak nambah, ya sedih juga mas itu ya. Mana yang lebih penting, bayar utang Nah bank itu atau ada pertanyaan karyawan? bagus tuh Pak Del. Mana yang didulukan, bayar Iya, utang bank atau karyawan? karyawan. Nah, gimana itu Pres? Ya kan? Hmm, Kalau saya sendiri malah yang pertama karyawan, udah pasti karyawan yang pertama ya. sepakat. Nah tadi itu ada yang keputus, kemudian eh, apa namanya, yang pertama kan ada dari pemerintah itu PPh 21 ya, itu dihapus ya selama 6 bulan. Ditangguhkan. Kem- Protes orang-orang penonton di sini ditangguhkan, bukan oh dihapus. ditangguhkan ya, belum bukan Ya, dihapus. Aduh, sudah seneng nih. kan Nah, bahasa, bukan makna. kemudian ada juga aturan dari pemerintah. Ini saya belum tahu benar apa enggak, tapi diklarifikasi lagi ya. Katanya cicilan ke bank ya untuk industri-industri yang terdampak itu bisa ditangguhkan beberapa bulan. Bukan dihapus kalau ini ya, tapi ditangguhkan beberapa bulan. Kalau nggak salah antara 6 sampai 12 bulan ke depan nih. Nah, ini mungkin Hmm, juga kita harus segera cari infonya juga nih ya. Industri-industri apa terdampak dan bagaimana cara mekanisme ke bank tadi. Dan ini kan ada ya, beberapa DP. hal kayak gini yang kita harus paham kan. Dari Betul. pemerintah apa saja yang bisa disupport sama pemerintah dan bisa kita jalankan gitu. Kalau kita nggak update hal kayak gini kan juga bahaya buat bisnis kita nih. Gitu.
Bisnis Utang yang bank takut terdampak kena ya. Pol 5, insya Allah enggak lah. Gitu. Ya, insya Allah enggak Makanya lah. kita cari Amin, amin. informasinya, mana yang bisa disupport sama pemerintah dan enggak. Ya. Makasih doanya. Utang ditangguhkan, amin. Jawa Tengah kalau nggak salah. Yang mana? Yang penangguhan hutang? Mas Henry? Oh, nggak berlaku nasional Kayaknya kah? nasional ya, kalau penangguhan hutang ya, Oke. nasional. Eh, tapi ditangguhkan ya, bukan dihapus. Jadi harap jangan over expectation dulu ya Kalau kawan-kawan. dihapus malah lebih enak harusnya ya. Iya, bahagia sekali kalau misalnya dihapus. Oke, tadi kalau tadi pertanyaan kita dahulukan hak karyawan kita ya yang sudah membantu kita menjalankan Ini kayaknya bisnis, seneng baru banget kita nih kawan-kawan kalau ditangguhkan, ngomongin hutang ditangguhkan seneng banget nih kayaknya. ya kayaknya langsung dapat inspirasi. Angsuran ditangguhkan. Iya betul. Omset Langsung turun. happy semua nih malam ini kayaknya. Tapi belum tentu benar ya, saya cuma dapat dengar beritanya dan saya belum klarifikasi Oke, ke beberapa bank nih. siap. Jangan lupa share story-nya. Oke, siap, Dear Viko. Banyak sekali ya, lagi buka sisanya pertengahan April, prediksi puncak corona, lalu bagaimana ya, apakah tetap dilanjutkan aja walau beresiko? Lagi buka PO Lebaran. Kalau saya sih, kalau PO-nya dibeli ya lanjutin aja. Gimana kalau Pres? Kan PO ya, Saya juga bingung, berarti nggak kan ngerti sudah nih, kalau ini kan kita nggak bisa prediksi juga. Mungkin betul. teman-teman yang Tapi bermain di apa baju lebaran yang prediksinya lebih paham kali ya. Besok kita hadirkan dipaham teman-teman yang kali ya. bermain di fashion lah. Ya, Seperti betul. apa ininya, strateginya mereka gitu. Yes, betul. Prediksinya puncak corona di pertengahan April. Oke. Sampai karyawan Kalau produksi kerja di rumah. Enggak, Pak, kalau produksi. Jadi emang enggak, nggak semuanya bisa kita kerjakan di rumah ya. Mungkin hanya di ya, bagian office saja. Kalau saya Pak Rosihan, itu pun juga beberapa terkait aja ya. Kalau produksi udah pasti nggak bisa. ya, Penjaga toko juga nggak bakalan bisa gitu kan. Ya mungkin hanya ya. di bagian admin, bagian IT, itulah yang mungkin bisa. Marketing itu mungkin bisa di rumah. Yes, betul. Jadi memang tidak semuanya bisa WFH ya. Betul ya, Pres? Kalaupun Iya. WFA, kalaupun WFH, Pariwisata work from gimana? home gitu Hancur ya. lebur pariwisata. Pariwisata, travel dan event. Iya, berdarah-darah kami. Lumayan. Lumayan Bu, banyak Tapi yang aneh ketawa juga loh maksudnya. model di pariwisata, ya. Ya, Saya hari Minggu itu sudah memperkirakan omset hari Senin itu bakalan jatuh banget gitu ya. Tapi ya, ternyata setelah saya cek tadi pagi omset dari kemarin gitu ya, itu justru outlet saya di Jawa Tengah dan Jawa Barat malah naik gitu malahan daripada biasanya. Ini saya heran nih. Jawa Timur memang turun gitu, tapi Jawa Tengah sama Jawa Barat itu malah cenderung naik malah omsetnya. Ini kan heran nih, apakah orang-orang karena liburan sekolah malah jadi berwisata gitu ya? Ini sesuatu hal yang kita antara suka dan enggak sebenarnya. ya, ya. Mereka malah berwisata gitu. Wah ini nggak Ber tahu ini. Jadi kemarin berarti kan masih masih seperti itu ya kalau di bisnis saya ya. ya. Berarti insight-nya pun sebenarnya selain kembali kepada karakter bisnis atau apa namanya jenis bisnis, kita juga mungkin bisa melihat terhadap karakter daerah kita. Mungkin kan, Pres? Iya, Karena bisa jadi masing-masing yang daerah kan terjadi di beda-beda ya. buktinya di Jakarta sepi. Ini Depok, Jakarta coret. Kami hari ini kayaknya masih oke-oke aja, santai-santai aja. Jadi apa? Jadi ya udah, bukannya kami nggak patuh ya, tapi pada dasarnya ya karakter masyarakatnya mungkin lain sekali gitu. Eh, saya rasa juga ada peran juga dari government, correct me if I'm wrong. Ada peran Iya, juga iya. dari pemerintahan daerahnya tersebut gitu ya. Bagaimana apa yang akan dilakukan oleh government lokal terhadap supporting sistemnya kepada masyarakat di daerahnya kan kira-kira gitu. Mungkin nggak itu, Pres? Iya, iya. Makanya beda-beda kan masing-masing orang tadi strateginya kondisi 1, 2, 3, 4 kan beda-beda. Ya. Antara kotanya beda juga model bisnisnya kan juga beda-beda nih. Kuliner turun bahan baku. Terus apa tadi? Apakah turun juga? Ya, Bali tiarap. Bali Ya, tiarap, nah ini teman-teman dari Bali ini bisa sharing mungkin seperti apa kondisinya di sana ya. Jadi ya, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Makanya kita perbanyak artikel-artikel tentang
dengan hashtag tadi ya, TDA Tanggap Corona, supaya kita saling memberikan informasi lah, bagaimana kita Oh, menentukan strategi ke depan nih, yes, betul. bahan baku. Strategi bikin paket cemilan di rumah buat sebulan. Oh, itu mungkin aja. Karena bisa jadi kita punya diferensiasi produk karena kondisi krisis ya, kita harus berputar otak dan kemudian cari. Karena saya termasuk juga yang punya unit bisnis yang lahir Ya, dari ya, ya. krisis. Jadi Karena kerja di rumah, jadi cemilan ya, harus siap gitu ya. harus Oke, siap. siap. Ide yang bagus itu kayaknya. Itu masuk akal, bisa diterima itu. Masuk Pak Eko. Oke, Ya, aman. ya, ya. TDA penajam. Oke, halo. Nah, apalagi Pres yang mau di-share, kita sudah 1 jam. Sudah satu Ya, jam sharing. Mungkin saya ngikut conclusion. moderator aja lah. Oke, saya conclusion aja ya. Buat teman-teman yang saat ini posisinya ada di masih mantau kita ada 175 mata. Saya mau kasih apa namanya conclusion dari sharingnya Presiden malam ini, bahwa antisipasi kita pada dasarnya masih akan sampai 6 bulan ke depan, dan kita perlu untuk menyiapkan plan yang detail, terkonsep dan kuat, gitu ya. Terutama di tim kita, di internal kita. Salah satunya yang dilakukan sama Pres itu melakukan monitoring harian, yang mungkin selama ini monitoringnya weekly atau monthly, kita harus sudah mulai geser menjadi monitoring harian dan melakukan forecasting terhadap bahan baku dan produksi ini, untuk kawan-kawan yang bisnisnya mungkin kuliner atau yang berhubungan dengan produksi ya, Pres, kira-kira gitu ya. Ya, Lalu kemudian kita perlu memetakan kondisi kita dalam beberapa kriteria yang ini silahkan disesuaikan dengan bisnisnya kawan-kawan. Jadi kita bisa petakan dalam 1, 2, 3, 4 dengan kategorinya masing-masing. Ini kalau misalnya Pres ini ada kategori normal, itu kondisi 1, kalau 2 bicara soal isu yang sedang bergulir, penyakit atau apapun ini sudah masuk ke kotanya. Yang ketiga, setelah ada kondisi-kondisi yang sudah kurang menguntungkan, misalkan penutupan gitu ya, di beberapa titik-titik kota strategis. Dan yang keempat itu kalau sudah tidak terkendali. Kriteria ini silakan disesuaikan saja sama kondisi bisnisnya teman-teman dan jenisnya. Lalu kemudian, oke, tadi kita keputus. Conclusion ya, tambahan bahwa setelah itu kita harus fokus kepada putus bos. Ente nih. Aku mau nambahin conclusion. Fokus sama internal tim, keselamatan tim dan lain sebagainya itu ya. Bagi tim A ke B dengan waktu kerja yang tidak boleh saling bertemu kalau misalnya di corona ini. Jadi shift A terus shift A, B shift B gitu ya. Lalu opsi kedua adalah work from home, bekerja di rumah. Tapi untuk ini pun teman-teman harus melihat lagi ke internal dan melihat data di tim kita mengenai kendala-kendalanya dan mentalnya, dan yang utama memang tools, karena work from home tanpa tools itu tentunya merugikan berdouble-double. Betul ya, Pres ya? Ya akhirnya jadi mereka jadi kaum rebahan. Mereka jadi kaum rebahan berjamaah kalau kita tidak mensupport dengan tools. Dan kalau sedikit tambahan dari saya, toolsnya itu ada baiknya dicoba dulu sebelum mereka masuk work from home. Tools dicoba dulu sama semuanya dan semuanya bisa mengoperasikan tools yang dipakai dengan sebaik-baiknya. yeah. Tuh. Jadi jangan cuma dikasih tools terus mereka belajar sendiri di rumah, itu ambiar. Gitu ya. Nah, Dicoba dulu, dicoba dulu, pelajari sama-sama, diarahkan begini cara ngisi toolsnya, baru itu bisa. Ada advice tadi pakai Wunderlist. Nah, lalu kemudian ada Wunder, iya, Whiskey Ultra November Delta ya, Wunderlist ya. Oke, lalu protokol keamanan kantor itu diperhatikan. Tim HRD jika sudah punya HRD ngupdate terus mengenai berita-berita kekiniannya. Jika tidak ada tim HRD ya ownernya harus mengupdate juga.
tentu karena pasti banyak CEO di sini ya, Chief Everything Officer masih. Nah, kemudian baru setelah kita sudah menguatkan internal, kita baru pikirkan langkah eksternal. Langkah eksternalnya, jadi kita kuatin dulu internal ya teman-teman, baru kita kemudian maju berpikir mengenai langkah eksternalnya. Jadi jangan mikirin dulu eksternal, internal kita ini nggak ready, jatuhnya nanti akan sia-sia gitu. Langkah eksternal, perhatikan traffic customer, kecenderungan pasar sekarang bagaimana. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, apakah strateginya itu akan terjadi konversi atau tidak, di buy atau tidak, itu juga kita perhatikan. Lalu saldo cash, memang cash itu perlu kita ukur sampai berapa lama kita survive, karena saya juga tadi pagi baru dicurhatin sama kawan bahwa ya cash itu mungkin baru cuma sampai awal bulan depan, kira-kira gitu ya. Itu sedih dengernya, sekaligus pusing. Lalu kemudian stress test ke para vendor kita, mitra yang menyupport bisnis kita, bagaimana kondisinya, betul ya Pres? Dan ya, apa yang mereka juga pikirkan untuk bisa mensupport kita atau mensupport bisnisnya juga, mungkin perlu banyak ngobrol gitu ya, ya Pres ya, dengan para mitra vendor. Lalu untuk yang berhubungan dengan stok, inventory, lihat-lihat kalau bahan makanan expire pendek, expire panjang, diatur benar gitu ya, Pres ya, manajemen inventory-nya, jangan sampai over stok, gitu ya. Dan yang terakhir adalah opsi yang paling tidak enak merumahkan karyawan. Kita berdoa tidak ada opsi itu yang terjadi di kita, ya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ya, Kopi Sukabumi. Ya, saya pernah di situ juga kok, tenang aja. Insya Allah nanti menjadi CEO beneran. Gitu. Nah, saya juga dulu pernah kayak gitu kok. Oke. Kira-kira itu kawan-kawan. Terima kasih banyak, Pres. 1 jam kita bersama Presiden TDA. Ya. THR 2 bulan lagi, jangan lupa ya. Udah jangan diomongin terus ya. Itu udah bikin kepala pusing. Ya, salam THR 2 bulan lagi loh. Saya juga melangin ya. Tetap bahagia ya teman-teman di balik challenge yang sedang kita jalani ini. Tetap tenang karena kalau kita panik juga nanti nggak ketemu solusi yang paling tepat untuk kita apa. Ya. Itu aja. Selalu thank you. Yang terbaik. Berharap yang terbaik. Jangan lupa kirimkan doa selalu ke Allah, ke Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak. Amin. Yang sudah nyimak. Makasih Pres. Sampai ketemu ya di live IG berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.